Assalamualaikum Bu Ima dan teman-teman semua. Selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya buat jalanin puasa dan perkuliahannya hari ini. Ketemu lagi nih sama aku, tapi ada yang beda loh. Kali ini aku bawa anggota baru. Siapa aja? Yuk kita kenalan. Nah, untuk presentator kali ini ada Estutahta Pratiwi, Nanda Muhammad Fahmi, Octavia Rizky Rofiani, Budiono Rio Prayoko, serta saya sendiri Rizky Aisyah Syifa, Sinta Fajaria, Sukmawati, dan terakhir Ubaidillah Bisi Syarofi. Nah, kami akan mengangkat tema untuk presentasi kali ini adalah teknik penulisan yang efektif. Menarik bukan? Disimak baik-baik ya. Baik, untuk petunjuk teknik absensi dilakukan pada room chat live YouTube. Nah, untuk format absensinya yaitu absen _ nama lengkap _ hadir. Contoh, 19 _ Octavia Rizky Rofiani _ hadir. Untuk waktu absensi bisa dimulai dari sekarang sampai berakhirnya premiere video di YouTube ini. Menulis adalah salah satu cara berkomunikasi atau menyampaikan sebuah pesan. Kemampuan menulis yang berminimalisir kesalahan akan menyebabkan yang pertama yaitu membuang-buang waktu, yang kedua yaitu salah dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah merusak reputasi seseorang. Definisi penulisan yang efektif, yaitu penulisan yang efektif adalah penulisan yang disusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau berbelit-belit. Menurut Keraf 2004 nomor 38, tujuan menulis adalah untuk mengungkapkan fakta-fakta, perasaan, sikap, dan juga isi pikiran penulis kepada pembaca. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menulis secara efektif. Yang pertama yaitu pengarang harus memiliki tujuan untuk menemukan objek, memikirkan, dan menentukan gagasan utama secara jelas dan rinci. Yang kedua yaitu penulis harus menuangkan dalam bentuk kalimat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bentuk penulisan dalam manajemen menengah. Adapun yang pertama ada penulisan laporan. Laporan adalah suatu cara berkomunikasi di mana penulis menyampaikan sebuah informasi kepada seseorang atau suatu badan atau suatu institusi dengan cara menyampaikan fakta dan objektif dengan maksud tujuan tertentu. Yang kedua, ada surat. Surat adalah alat komunikasi antara dari seseorang kepada seseorang yang dikehendaki, yang berisikan tulisan, suatu kabar, harapan, atau tanggapan lain yang dikehendaki penulis dengan maksud si penerima surat akan memahami maksud dan tujuan dari si penulis dan bisa melakukan apa yang diinginkan dari si penulis. Lalu yang ketiga ada iklan dan promosi. Iklan dan promosi adalah suatu cara berkomunikasi di lingkup bisnis di mana seorang pembuat iklan dan promosi memiliki maksud untuk memberitahukan keberadaan suatu produknya dan menarik minat konsumen dalam rangka meningkatkan penjualan. Lalu yang keempat ada siaran pers. Siaran pers adalah suatu bentuk komunikasi dibentuk dalam suatu tulisan atau rekaman yang ditujukan langsung kepada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa. Lalu yang kelima ada pidato. Pidato merupakan suatu cara berkomunikasi juga di depan umum untuk memberikan suatu pendapat atau gambaran mengenai sesuatu hal. Dari pidato ini memiliki tujuan. Yang pertama ada memberikan informasi kepada pembaca atau mendengar. Lalu yang kedua menghibur para pendengar. Lalu yang tujuan ketiga yaitu tujuan persuasif, yaitu mempengaruhi pendengar. Yang keenam ada artikel. Artikel adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya, serta dipublikasikan ke suatu media. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, ada kesepadanan struktur.
Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Adapun beberapa hal yang bisa menjadi patokan kita. Yang pertama, pastikan kalimat Anda mengandung unsur klausa, minimal ada subjek dan predikat. Yang kedua, jangan menaruh kata depan atau preposisi di depan subjek. Yang ketiga, berhati-hatilah dalam penggunaan konjungsi. Yang keempat, kalimat Anda jangan sampai bersubjek ganda. Lalu yang kedua, ada kehematan kata. Sebagaimana kita ketahui, syarat penggunaan kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, sehingga audiens yang menerima pesan kita mudah memahaminya dan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Lalu yang ketiga adalah kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata pada kalimat, sesuai kedudukan pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan, paralel, dan konsisten. Yang keempat, ada ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus ditaruh di awal kalimat. Namun memang peletakan subjek memang harus mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus kita juga bisa menaruh keterangan awal kalimat untuk memberikan efek penegasan. Lalu yang kelima, ada kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif yang terakhir ini amatlah krusial dan menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting sehingga pembaca atau audiens tidak ambigu dalam membaca pesan kita. Mungkin itu ciri-ciri kalimat efektif. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan proses penyusunan pesan. Yang pertama, ada perencanaan. Fase perencanaan atau planning phase, biasanya kita harus benar-benar memahami dan memikirkan maksud dan tujuan kita, sehingga audiens yang menerima pesan kita bisa benar-benar memahami dan melakukan apa yang kita inginkan. Di fase perencanaan ini juga fase yang paling mendasari dalam proses penyusunan pesan. Dan tujuan dari pesan yang kita sampaikan harus benar-benar singkat, sederhana, dan juga jelas. Yang kedua, ada pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, kita akan memilih kata-kata atau kalimat ataupun paragraf yang kita susun dengan sistematis, sehingga audiens atau pembaca itu benar-benar paham dan tidak ambigu atau juga bingung. Lalu yang ketiga, ada merevisi. Setelah kita menyusun kata-kata menjadi kalimat, menjadi paragraf, kita harus benar-benar merevisi lagi, sehingga tidak ada kesalahan dalam penyampaian pesan, baik itu typo, lalu ada kata-kata yang ambigu, itu harus benar-benar kita revisi. Sehingga juga pada audiens atau penerima pesan kita itu melihat kita secara profesional dalam pembuatan pesan. Mungkin itu untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, keuntungan apa sih yang akan kita peroleh jika pesan terorganisir dengan baik? Yang pertama dan kedua akan langsung saya gabungkan yaitu membantu audiens dalam memahami dan menerima isi pesan yang disampaikan. Dengan mengemukakan hal yang penting, kemudian menyusun ide secara logis, dan juga memasukkan informasi yang relevan, tentunya bisa membuat audiens lebih mudah paham maksud dan isi pesan yang disampaikan, dan juga bisa menerima pesan tersebut. Yang berikutnya yaitu menghemat waktu. Jika pesan tidak terorganisir dengan baik, nanti penyampaiannya akan terkesan bulat sekali dan akan menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Daripada membulatkan, mending masukin aja informasi yang relevan. Kemudian yang terakhir yaitu mempermudah pekerjaan komunikator. Pesan yang terorganisir dengan baik dapat juga membantu pekerjaan komunikator sehingga bisa lebih cepat dan hemat waktu. Ini pun merupakan faktor yang penting dalam dunia bisnis, di mana penyelesaiannya berjalan dengan baik, cepat, dan efisien.
Kemudian hal apa sih yang menyebabkan pesan tidak terorganisir dengan baik? Yang pertama, bertele-tele. Yang kedua, memasukkan bahan yang tidak relevan. Kemudian yang ketiga, menyajikan ide-ide yang tidak logis. Dan kemudian yang terakhir adalah informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan. Oke, selanjutnya yaitu ada macam-macam pesan. Ada 3 loh. Yang pertama, pesan positif. Pesan positif merupakan pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain, meliputi pesan good news dan goodwill. Contohnya, surat kenaikan gaji. Kemudian yang kedua ada pesan negatif. Pesan bisnis yang memberikan kesan kurang menyenangkan atau tidak mengenakan hati karena bisa saja menimbulkan perasaan yang sedih. Contohnya seperti surat PHK. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada pesan netral. Pesan bisnis yang menimbulkan perasaan yang biasa saja dan tidak ditunggu oleh pembaca. Contohnya seperti surat tugas atau surat jalan. Oke teman-teman, selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi tertulis. Apa aja sih bentuk-bentuk komunikasi tertulis? Oke, yang pertama ada memo. Memo yaitu pesan ringkas atau singkat yang ditulis dengan jelas dan mudah dipahami. Memo dibedakan menjadi 2, ada yang bersifat resmi dan ada yang bersifat pribadi atau tidak resmi. Memo resmi biasanya dikeluarkan oleh suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Sedangkan memo pribadi adalah memo yang ditujukan untuk teman atau keluarga. Yang kedua, ada surat. Surat yaitu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk memberitahukan apa isi pesan dari pengirim. Nah, apa aja sih informasi yang diberikan pada surat? Isinya yaitu pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Selanjutnya ada laporan. Laporan yaitu suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban, baik secara lisan maupun secara tertulis, dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan dan wewenang dan tanggung jawab yang ada di antara mereka. Karena kita membahas tentang penulisan efektif, maka laporannya berbentuk tertulis. Jadi contohnya ada laporan pertanggungjawaban. Yang terakhir ada email atau bisa disebut dengan surat elektronik yang memiliki fungsi sebagai sarana kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer, HP, ataupun laptop. Biasanya, jika kita menggunakan surat, umumnya pengirim perlu membayar per pengiriman. Tetapi, untuk email atau surat elektronik ini lebih praktis karena biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar internet saja. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan memo. Yang pertama, ada struktur yang logis, relevan, dan akurat. Struktur terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, introduksi paragraf atau tujuan. Yang kedua ada development section atau penjelasan rinci. Yang ketiga ada closing atau penutup. Selanjutnya yang kedua ada bahasa yang jelas, singkat, dan sederhana. Hal ini memudahkan pembaca untuk mengerti apa sih isi memo tersebut. Yang ketiga ada penerima atau pembaca. Maksud dari poin ketiga ini, kita harus memperhatikan siapa penerima atau pembaca yang akan menerima memo kita. Apakah atasan atau bawahan? Nah, bisa juga teman kita. Kenapa harus diperhatikan? Karena hal ini menyangkut isi memo. Seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, bahwa ada memo formal dan memo tidak formal. Tujuan memo yang pertama adalah meminta atau memberikan informasi kepada orang yang berkompeten, di mana kita bisa memberikan informasi kepada pihak lain melalui memo tersebut untuk menginformasikan suatu pesan yang dianggap penting, atau kita juga bisa menjadi penerima informasi
dari pihak lain melalui memo tersebut yang tersampaikan kepada kita bahwa ada informasi yang penting. Yang kedua, nah, memo sendiri kan merupakan bentuk media untuk menyampaikan informasi atau pesan yang penting. Nah, dalam pesan tersebut bisa berupa instruksi. Instruksi tersebut disampaikan atau ditujukan kepada si penerima memo tersebut. Yang ketiga adalah memberikan pengantar bagi pesan lain. Dan yang terakhir adalah memberikan pengumuman. Nah, memo selain memberikan informasi yang penting, memberikan instruksi, juga dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pengumuman kepada pihak yang dituju dalam memo tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian memo atau struktur memo. Ada 3 bagian loh. Yang pertama adalah kepala memo yang berisi judul memo atau kop memo. Terus ada nama pengirim dan nama penerima, serta perihal atau tujuan memo tersebut dibuat. Yang kedua adalah isi memo tersebut. Memo kan dibuat untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan yang penting, bukan? Jadi, dalam isi memo terdapat informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat untuk disampaikan kepada si penerima memo tersebut. Yang ketiga adalah kaki memo. Kaki memo sendiri berisi tentang nama dan tanda tangan oleh sang pembuat memo tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat. Surat adalah suatu alat komunikasi yang digunakan sebagai penyampaian pesan yang berisi tulisan ataupun pernyataan, surat kabar, dan tanggapan sesuai dengan keinginan si penulis surat. Nah, surat ini biasa digunakan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal dalam penyampaian pesan. Di sini terdapat beberapa bagian dari isi surat. Isi surat di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berita positif, ada berita negatif, dan juga ada berita yang netral. Nah, apa sih berita positif itu? Berita positif adalah berita yang menimbulkan perasaan yang senang ataupun gembira oleh si pembaca. Nah, karena menimbulkan perasaan yang senang ataupun gembira, berita positif ini adalah berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh si pembaca. Contohnya seperti berita kenaikan gaji ataupun berita surat ketika kita diterima oleh suatu pekerjaan. Nah, kedua, berita tersebut adalah berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh karyawan ataupun oleh pelamar kerja. Yang kedua, ada berita netral. Berita netral itu adalah berita yang menimbulkan perasaan biasa saja kepada si pembaca. Tidak menimbulkan perasaan yang senang ataupun tidak menimbulkan perasaan yang sedih. Jadi, si pembaca hanya biasa saja. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama ada surat tugas ataupun surat jalan. Yang ketiga ada berita negatif. Berita negatif ini adalah berita yang menimbulkan perasaan yang sedih kepada pembaca. Sehingga berita negatif ini adalah berita yang tidak ditunggu ataupun tidak diinginkan oleh si pembaca. Yang pertama ada surat PHK, ada surat tilang, surat penangkapan, dan surat denda. Nah, surat-surat tersebut adalah surat-surat yang memiliki dampak negatif kepada si pembaca sehingga sangat tidak ditunggu oleh pembaca. Materi selanjutnya mengenai pendekatan yang kita gunakan ketika akan melakukan pembuatan surat. Nah, di sini ada 2 pendekatan, yang mana pendekatan ataupun perencanaan secara langsung atau deduktif itu biasanya digunakan untuk berita-berita yang positif dan netral. Yang kedua ada perencanaan yang tidak langsung atau induktif, biasa digunakan untuk berita-berita yang negatif. Nah, di sini kita akan bahas mengenai perencanaan langsung ataupun deduktif. Dalam perencanaan langsung ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada pembukaan.
Pembukaan ini berisi buffer ataupun pernyataan yang berisi penghargaan ataupun jaminan, pujian, simpati, dan juga pengertian. Kemudian juga ada tujuan surat. Tujuan surat ini misalnya ketika kita akan memberikan informasi mengenai suatu permohonan produk. Nah, maka tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai surat permohonan produk. Yang kedua ada bagian isi. Di dalam bagian isi ini memberikan ide utama yang mana kalimatnya itu berisi mengenai ide pokok dari suatu surat. Selain itu juga ada penjelasan-penjelasan yang mana penjelasan secara rinci mengenai fakta, syarat, ataupun alasan yang berhubungan dengan berita yang baik. Lalu ada yang kedua berisi informasi yang bersifat teknis. Ketika kita akan menyampaikan permohonan produk, maka di situ ada instruksi penggunaan dari suatu produk. Yang selanjutnya ada penekanan tentang aspek produk dan juga promosi dari penjualan tersebut. Selanjutnya bagian yang ketiga ada penutup yang positif. Penutup yang positif ini berkaitan dengan penghargaan atau pernyataan yang jelas tentang suatu tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada perencanaan tidak langsung. Biasanya digunakan untuk berita-berita yang kesannya itu negatif. Nah, terdiri dari yang pertama ada pembukaan. Pembukaan ini berisi buffer sama, yaitu pernyataan yang berisi penghargaan, jaminan ataupun pujian, simpati dan juga pengertian. Selanjutnya ada tujuan surat juga. Yang kedua ada bagian isi. Di bagian isi ini ada penjelasan secara rinci mengenai fakta, syarat ataupun alasan yang berhubungan dengan berita tersebut. Kemudian ada informasi yang bersifat teknis tentang penggunaan dari suatu produk dan juga ada penekanan tentang aspek produk yang menguntungkan tentang produk ataupun jasa di suatu perusahaan. Ada juga promosi penjualan. Di sini ada ide utama yaitu kalimat yang berupa ide pokok atau suatu perihal dari berita tersebut. Dan juga ada saran-saran yang berisi solusi jika berita tersebut negatif. Kemudian di bagian ketiga ada penutup yang positif berkaitan dengan penghargaan ataupun pernyataan yang jelas tentang tindakan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat di sini berdasarkan tujuan. Yang pertama ada surat pemberitahuan. Surat yang digunakan untuk memberitahukan suatu informasi kepada seseorang ataupun kelompok. Yang kedua ada surat perintah, yaitu surat yang digunakan untuk memberikan perintah agar seseorang melakukan tindakan sesuai yang tertera pada surat perintah, biasa dibuat oleh atasan kepada bawahan. Yang ketiga ada surat permohonan, yaitu surat yang digunakan untuk tujuan memohon suatu hal yang diinginkan oleh si pembuat surat. Yang kelima ada surat panggilan, yaitu tujuannya untuk memanggil seseorang ataupun pihak untuk datang ke suatu tempat dalam kegiatan tertentu. Yang keenam ada surat pengantar, yaitu surat yang tujuannya untuk memberikan pengantar kepada pihak ataupun instansi tertentu agar orang yang memegang surat tersebut diberikan izin ataupun kemudahan dalam melakukan suatu tindakan di tempat tersebut. Yang ketujuh ada surat keputusan atau disebut dengan SK, tujuannya untuk memberikan suatu keputusan yang penting oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan isinya, surat dibedakan menjadi yang pertama ada surat niaga ataupun bisnis, biasa digunakan oleh tujuan dalam masalah perdagangan. Yang kedua ada surat dinas, surat yang berisi masalah kedinasan ataupun administrasi kepemerintahan. Yang ketiga ada surat sosial ataupun surat yang dibuat oleh seseorang untuk mempererat hubungan dalam kerjasama. Yang keempat ada surat pribadi, adalah surat yang berisi keperluan pribadi yang ditulis secara pribadi untuk kepada seseorang dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Lalu berdasarkan keamanannya, surat dibagi menjadi
3, yang pertama adalah surat sangat rahasia. Surat ini biasa berisi dokumen ataupun naskah yang penting yang berhubungan dengan rahasia keamanan suatu negara. Biasanya ditandai dengan kode SRHS atau surat sangat rahasia, contohnya dalam Departemen Penerangan. Lalu yang kedua ada surat rahasia, berisi dokumen yang hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berhak menerimanya. Contoh surat rekomendasi dari laporan konjunti dari seorang pejabat. Yang ketiga ada surat biasa, surat yang berisi masalah biasa, bukan rahasia ataupun yang bukan sangat rahasia, yang bisa diketahui oleh orang lain dan tidak meragukan lembaga atau pihak tertentu. Selanjutnya berdasarkan urgensi pengirimannya, di sini terbagi menjadi surat kilat adalah surat yang isinya harus segera mungkin diketahui oleh penerima surat dan harus segera mungkin diselesaikan ataupun ditanggapi. Yang kedua ada surat segera adalah surat yang isinya harus segera diketahui dan ditanggapi. Yang ketiga ada surat biasa adalah surat yang isinya tidak harus segera diketahui ataupun ditanggapi. Selanjutnya jenis surat berdasarkan wujudnya. Di sini yang pertama ada kartu pos adalah wujud surat terbuka yang terbuat dari kertas karton berukuran 10 x 15 cm. Biasa digunakan untuk menyampaikan berita pendek yang isinya dapat diketahui oleh orang lain. Yang kedua ada warkat pos adalah surat yang tertutup terbuat dari sehelai kertas yang tidak dicetak ataupun tidak dilipat seperti amplop. Biasa digunakan untuk menyampaikan berita pendek yang isinya dapat diketahui oleh orang lain. Yang ketiga ada surat bersampul adalah surat tertutup yang memakai sampul, digunakan untuk menyampaikan berita yang isinya tidak dapat diketahui orang lain, mengirimkan berita yang isinya lebih panjang daripada warkat pos. Yang keempat ada memorandum adalah surat yang berisi catatan singkat tentang pokok-pokok persoalan. Memorandum ini biasa digunakan secara internal di dalam perusahaan. Nah, laporan di sini merupakan dibuat untuk kepentingan internal maupun kepentingan eksternal yang merupakan cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang ataupun suatu badan, menyajikan suatu fakta, objektif dan tujuan tertentu. Jadi fungsi dan tujuan dari suatu laporan yang pertama ada sebagai alat penyampaian informasi. Jadi laporan itu berisi hal-hal yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi tertentu. Seperti contohnya laporan keuangan digunakan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan keuangan di suatu perusahaan. Yang kedua, sebagai pengambil keputusan. Nah, setelah kita mengetahui isi dari laporan tersebut, maka laporan tersebut bisa kita gunakan sebagai bahan dalam pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Sama halnya di perusahaan dalam laporan keuangan, setelah kita mengetahui isi atau keadaan dari keuangan perusahaan, maka kita bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan pada periode yang akan datang. Selanjutnya sebagai pertanggungjawaban dari suatu tugas. Nah, dengan adanya laporan, maka kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam suatu laporan tersebut. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi laporan. Klasifikasi laporan dibedakan menjadi 9. Yang pertama yaitu berdasarkan frekuensi. Laporan berdasarkan frekuensi ini dibagi menjadi 2, yaitu secara periodik dan secara khusus. Yang periodik itu berarti laporan disusun secara berkala, yaitu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Sedangkan laporan yang khusus itu berarti laporan yang disusun ketika terjadi kejadian pada suatu perusahaan, misalnya saja krisis perusahaan. Yang kedua yaitu berdasarkan sumber. Laporan berdasarkan sumber itu ada 2 juga, yaitu yang diminta dan laporan yang dibuat sesuai keinginan sendiri.
Yang ketiga, berdasarkan fungsi. Laporan berdasarkan fungsi ada sebagai informasi dan analitis. Laporan sebagai informasi di sini yaitu di dalamnya ada fakta-fakta tetapi mereka tidak melakukan analisis. Dan yang analitis melakukan analisis, menafsirkan, lalu nantinya menyimpulkan. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan subjek. Berdasarkan subjek di sini dilihat dari mana laporan tersebut berasal. Misalnya saja laporan keuangan, laporan pemasaran. Selanjutnya yaitu laporan berdasarkan formalitas. Laporan berdasarkan formalitas ada dua, yaitu formal dan informal. Laporan yang formal itu berarti laporan tersebut panjang, dan yang informal itu laporannya pendek. Lalu selanjutnya berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk di sini ada tiga. Yang pertama yaitu memorandum, yang kedua surat, dan yang ketiga itu tercetak. Yang memorandum ini berarti laporan tersebut menggunakan format memo, dan yang surat itu menggunakan format surat secara lengkap seperti ada kop surat. Dan yang tercetak itu berarti sudah tercetak dan sudah ada judulnya, jadi tinggal mengisi kolom-kolomnya atau kotak-kotaknya. Yang selanjutnya yaitu luas lingkup. Laporan berdasarkan luas lingkup yaitu ada laporan umum dan laporan khusus. Laporan umum yaitu secara garis besar, dan yang laporan khusus itu mungkin saja sesuai dengan masalah, periode, atau wilayah. Dan selanjutnya yaitu laporan berdasarkan jangkauan. Laporan berdasarkan jangkauan di sini ada dua, yaitu ada intern dan ekstern. Intern berarti laporan dalam perusahaan, dan yang ekstern itu berarti di luar. Dan yang terakhir yaitu laporan berdasarkan jumlah penerima. Laporan berdasarkan jumlah penerima di sini yaitu laporan terbatas dan tidak terbatas. Yang laporan terbatas di sini berarti laporan tersebut hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu atau hanya untuk beberapa orang. Dan yang laporan tidak terbatas di sini yaitu laporan tersebut ditunjukkan untuk siapa saja dan bisa saja itu untuk umum. Cara pengembangan isi laporan. Di sini ada 6, yaitu yang pertama kriteria. Kriteria berarti alternatif yang diunggulkan. Yang kedua ada waktu, yaitu sejarah atau laporan kegiatan. Yang ketiga yaitu lokasi. Lokasi itu misalnya kita melakukan kunjungan ke pabrik atau ke tempat industri. Yang keempat yaitu kepentingan. Kepentingan di sini berarti dari yang penting ke yang tidak penting. Dan yang kelima yaitu familiaritas. Familiaritas di sini yaitu dari yang terkenal sampai ke hal-hal yang baru. Dan yang terakhir yaitu sumber. Sumber di sini misalkan saja menggunakan kutipan-kutipan dari para ahli atau menggunakan sumber-sumber yang lainnya seperti yang ada di buku. Yang selanjutnya yaitu tahap penyusunan laporan. Tahap penyusunan laporan ada 6. Yang pertama yaitu menentukan masalah tujuan. Pada tahap pertama ini kita perlu menentukan masalah yang mencakup tujuan dibuatnya laporan tersebut. Misalnya saja isinya jawaban dari suatu pertanyaan yang contohnya yaitu apa yang diinginkan, berapa banyak, mengapa laporan tersebut dibuat, dan tujuannya atau ruang lingkup dan sebagainya. Yang kedua yaitu mempertimbangkan siapa saja yang akan menerima laporan tersebut. Jadi di sini kita perlu memperhatikan siapa saja yang akan menerima laporan ini, yaitu misalnya saja berdasarkan pendidikan, lalu pengetahuan, lalu sikap mereka. Di sini bertujuan untuk agar laporan tersebut itu disampaikan tepat sasaran dan efektif. Lalu yang ketiga menentukan ide atau gagasan. Di tahap ini semua ide yang terlintas secara umum, lalu kita membuat rincian, lalu membuat laporan.
Dan yang keempat yaitu mengumpulkan bahan yang diperlukan. Pada tahap ini kita perlu mengumpulkan fakta-fakta dari sumber yang terpercaya atau mencari data-data tambahan dan dari sumber terpercaya juga. Jadi kita tidak boleh asal-asalan mencari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Dan yang kelima yaitu menganalisis dan menafsirkan data. Mungkin di sini laporan yang singkat itu bisa membutuhkan waktu yang singkat pula, tetapi untuk laporan yang panjang seperti laporan analisis itu bisa menghabiskan waktu yang cukup lama. Dan di sini juga kita berusaha mengungkapkan yang sebenarnya atau jujur dan tidak menghilangkan fakta-fakta yang ada. Lalu yang terakhir yaitu mengorganisasikan data dan mempersiapkan kerangka akhir. Setelah kita melalui tahap-tahap yang di atas dan setelah menganalisis, menafsirkan secara hati-hati, tahap yang terakhir yaitu kita bisa mengorganisasikan hasil temuan tersebut dan bisa membuat kerangka akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menyusun batang tubuh laporan. Untuk batang tubuh laporan sendiri yaitu ada dua jenis. Yang pertama yaitu pendekatan langsung atau deduktif, dan yang kedua pendekatan tidak langsung atau induktif. Untuk isi dari pendekatan langsung atau deduktif sendiri yaitu ada pendahuluan, teks ataupun isi, dan penutup. Dan yang pendekatan tidak langsung atau induktif dari isinya itu ada 3 jenis yaitu pendahuluan, teks dan isi, dan penutup. Bagian-bagian laporan yaitu ada 3, prefatory parts, body, and supplemental parts. Untuk prefatory parts sendiri yaitu meliputi halaman judul, lembar pengesahan, daftar isi, daftar lampiran, daftar gambar, dan tabel serta kata pengantar. Untuk body sendiri yaitu ada 3 jenis, pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk pendahuluan sendiri meliputi latar belakang, batasan masalah, metode dalam pengambilan data, tujuan, dan kegunaan laporan. Dan yang kedua, isi. Untuk perhatikan itu ada objektif, impersonal, ringkas, dan mudah dipahami. Untuk pengembangan sendiri yaitu kriteria, tempat, waktu, tingkat familiaritas, tingkat kepentingan, atau berdasarkan prosedur. Dan yang ketiga, penutup, itu ada kesimpulan dan atau saran. Dan bagian laporan pada bagian ketiga yaitu supplemental parts. Itu ada daftar pustaka, lampiran, dan indeks. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk submateri mengenai email. Email sendiri adalah surat bentuk elektronik. Email merupakan salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang paling banyak digunakan dalam hal surat menyurat. Manfaat atau kegunaan email itu adalah media komunikasi, media pengiriman, media promosi, membuat blog atau website, sosial media, efektif, efisien, dan murah. Baik, untuk tata cara penulisan email adalah yang pertama pada bagian atas sendiri itu ada kolom yang bernama to. To sendiri ini pada slot ini digunakan untuk mengisi alamat email yang akan dituju. Dan yang kedua, CC atau carbon copy. Untuk kolom ini itu digunakan untuk orang kita tuju tetapi tidak memerlukan reply atau balasan dari orang tersebut atau hanya sekedar email pemberitahuan saja. Dan yang ketiga, BCC atau blind carbon copy. Hampir mirip dengan CC, hanya saja berbeda. Dalam list BCC tidak akan diketahui oleh penerima yang berada pada list to atau CC. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang digunakan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada pendengar atau pembaca oleh penyampai kalimat. Sedangkan kalimat efektif itu dapat dipermudah pendengar atau pembaca maupun penulis atau pembicara dalam berinteraksi untuk menyampaikan atau menerima gagasan, pikiran, dan perasaan. Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca.
Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat dan sistematif, serta tidak bertele-tele. Suatu kalimat efektif harus memiliki ciri-ciri, yaitu kesepadanan struktur, kepararelan bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, serta kelogisan. Petunjuk sesi diskusi. Silahkan setiap kelompok mempersiapkan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang telah kelompok kami sampaikan. Kelompok kami akan memberikan 2 sesi tanya jawab, dan di sela-sela diskusi kami akan mengadakan ice breaking. Jadi tunggu ya, kejutan apa nih di ice breaking yang akan kita lakukan pada sesi diskusi. Dan di akhir diskusi nanti akan ada 1 atau beberapa anak yang akan kami pilih untuk menyimpulkan materi pada bab ini. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dan kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dipahami dengan mudah. Dari kelompok kami, jika melakukan kesalahan dalam melakukan presentasi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di sesi diskusi besok hari. Tetap semangat puasa dan tetap semangat untuk perkuliahannya ya.